lewat ya. Oke, kembali lagi bersama gua Didi di channel Didi Simex. Kali ini kita akan mereview mobil yang cukup lagi dicari atau mobil yang sedang in banget di tahun 2020 ini. Mobil ini dikenal dengan mobil tipe BMW E30 atau serinya itu 318i. Kebetulan yang di belakang saya ini tahun 91. Jadi dia pertama kali keluar itu tahun 80-an akhir, yang biasa dikenal juga dengan mobilnya Mas Boy. Itu dulu terkenal banget di film ya. Dia pakai mobil ini. Nah, sekarang kita akan ngebahas mobil ini secara terperinci. Bagian depan ini pertama kali keluar mobil ini tahun 89 akhir, sedangkan ini tahun 91 ini yang sudah yang facelift. Nah, bisa dilihat dari mana perbedaannya dengan yang tahun 80-an akhir. Kalau yang facelift ini bempernya sudah plastik, jadi nggak kelihatan ada besinya. Kalau yang 80 akhir itu bempernya masih kelihatan warnanya besi semua, depan belakang ya. Nah, ini yang ciri khas banget di mobil seri 3 ini tahun 90 ini atau yang dikenal dengan E30. Di bagian lampunya sudah terdapat washer. Ini sebetulnya opsional ya, cuma nggak tahu ini masih berfungsi apa tidak. Dan yang lebih keren lagi, tahun 80-an sampai 90-an ini sudah ada proyektor di lampunya. Keren banget kan? Tahun klasik yang sudah hitungannya 30 tahunan ini sudah ada proyektor di lampu depannya. Kemudian ini lampu jauhnya dipisahkan, masih bulat-bulat juga. Di sini ada lampu sennya, jadi sennya itu ada kiri dan sebelah kanan ya. Di sini ada fog lamp di bagian bawah, dan ini biasanya warnanya mengikuti warna bodi. Ini besi ya, masih besi. Nah, di tengah-tengahnya ini ada ciri khas BMW yang sampai sekarang cuman kayaknya masih kerenan yang kecil ini ya. Kalau yang sekarang makin lama makin gede. Ini lebih mantep sih, lebih klasik kelihatannya ya. Ada grillnya chrome-nya juga. Terus di sini ada kayak ini plastik nih. Nah, biasanya ini ada yang hilang nih bro. Nah ini biasanya kemarin kita ketemu juga di mobil customer, ini kecil ini buat narik, ini hilang. Nah ini sudah masih utuh ya, cuman udah dilem-lem. Ini harus kita tambah lemnya, kalau nggak copot dikacau di jalan. Tambahin lemnya, ingat. Oke. Nah, dan di bagian bawah bempernya juga sudah terdapat 2 lubang angin. Nah di bagian samping ya, ini kalau ATPM dia ada lampu sennya di sini bro. Kalau yang dari importir langsung, sennya itu ada di sebelah sini. Itu yang membedakan dengan yang ATPM. Kemudian, nah ini kayaknya velgnya ini sudah gantian. Customernya bilang sih udah ini versi yang Alpina, full Alpina. Cuman kalau menurut saya ini gantian. Bawaan orinya nggak ini, karena orinya itu ring 14. Sedangkan ini menggunakan ring 16. Ring 16 dengan desain velg Alpina. Ini sudah di repaint dengan warna silver ya bro. Dengan profil bannya 205/50. Spionnya aslinya warnanya ini hitam, cuman kebetulan mobil ini sudah di repaint satu bodi karena mobil ini cukup berumur ya, tahun 91. Jadi sudah di repaint oleh customer kita. Dan aslinya spionnya warna hitam, di repaint juga jadi warna putih. Kemudian di sini ada variasi atau bawaan mobilnya warna hitam. Ini kayak semacam karet ya bro, bukan plastik, jadi dia cukup awet. Aslinya mobil ini memiliki 4 varian. Varian yang pertama ada varian sedan, kedua ada station wagon, yang ketiga ada varian coupe atau coupe, dan yang keempat adalah varian brawler. Nah, mobil yang masuk di Indonesia hanya yang tipe sedan 4 pintu ini. Dia masuk dengan transmisi manual, karena pada zaman itu transmisi otomatis kurang diminati oleh pasar otomotif. Nah, di bagian belakang ini, yang tipe facelift ini, lampu remnya sudah memiliki 3 ruas. Sedangkan kalau yang sebelum yang facelift, yang tahun 88, lampunya itu cuma 2 ruas saja. Nah,
Di bagian lampu ini sudah ada fog lampnya juga di kiri kanan. Ini ada lampu remnya, masih pakai bolam biasa, dan di sebelah kirinya itu ada lampu sennya. Nah, di bagian bumpernya, kalau yang facelift ini sudah pakai plastik, sedangkan yang tahun 88 yang belum yang facelift, dia masih pakai yang besi. Ada besi yang pendek dan ada yang panjang. Terus di bagian bawah ini sudah diganti knalpotnya. Kayaknya sih ini nggak pakai racing, cuman ganti ujungnya doang dengan model 2 lubang dan ada tulisannya Alpina. Untuk segi detailnya ini kayaknya sih opsional, bro. Nah, ciri khas mobil 318 Mini atau yang disebut dengan E30 ada antena yang kalau audionya kita nyalain, dia akan langsung otomatis naik ke atas. Dan untuk mobil klasik ini sudah ada defoggernya di kaca belakangnya ini, atau ini defogger itu adalah buat kalau hujan, jadi kacanya ini untuk tidak berembun. Nah, buka bagasi belakangnya bisa pakai kunci kalau masih terkunci ya, bro. Kalau sudah terbuka cukup ditekan aja begini, terus diangkat. Nah, ini sudah dicat semua bagian rangkanya. Kemudian di bagian bagasi ini cukup luas, bisa sampai 3 koper besar masuk. Kemudian terdapat disc changer di bagian sini. Jadi kalau kita mau setel CD, nggak perlu masukin CD satu-satu, dia sudah tersimpan di dalam disc changer ini. Ini terkenal di zaman tahun 90-an lah. Nah, untuk bagian mesin, mobil ini cukup unik untuk kap mesinnya. Bukanya dari sebelah kiri supir, dan nah bisa dilihat ya, bukanya ini ke depan, bukan ke atas. Maksudnya dari depan tapi ke atas gini, bro. Jadi keren banget ya. Ini salah satu ciri khas mobil klasik untuk mobil BMW. BMW E30 ini biasa dikenal mesinnya dengan menggunakan M40. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem injeksi yang disebut dengan Motronic. Mobil ini berkapasitas 1800 cc dengan tenaga kuda 113. Torsi maksimalnya di 160 Nm. Dengan menggunakan penggerak roda belakang yang dilengkapi dengan gigi manual. Karena pada zaman itu gigi otomatis kurang diminati oleh pasar otomotif BMW. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan peredam, tapi ini peredamnya kayaknya sudah ditambah oleh ownernya biar cat yang dia cat dengan repaintnya lebih awet. Kemudian di sini ada ciri khas roda untuk menutup kap mesinnya. Jadi cara nutupnya itu kita turunin dan kita dorong dari depan. Bukan karena mobil ini mogok ya, bro. Cuma cara nutupnya begini. Wah, tenaganya lumayan. Satu tangan aja kita coba. Mantap. Masuk ke dalam interior. Kesan pertama yang kita dapat, mobil ini bener-bener klasik. Nah, dilihat dari bagian setirnya, ini setirnya nggak original ya, bro. Yang original itu ada logo BMW-nya dengan ciri khas kecil begini juga. Sedangkan ini sudah diganti dengan tulisan Alpina di tengahnya. Nyalain klaksonnya dari kiri kanan tapi ya, bukan dari sini. Oke, di sini bisa dilihat ada speedometer yang masih ciri khas banget tahun 90-an. Di sebelah sininya ada bensin. Kemudian di sebelah kanan ini masih ada sistem analog buat lihat suhu mesin. Di sebelah kiri bisa lihat kilometernya, dan di sebelah kanan buat RPM. Tapi di sini ada yang cukup canggih pada era tahun 80-an ini. Bisa dilihat dia kalau mesinnya perlu servis, di sini ada indikator warna hijau. Jadi kalau hijaunya ada 5 berarti dia baru servis, sampai indikator hijaunya itu habis berarti dia perlu servis untuk ganti olinya. Nah, untuk bagian setirnya belum bisa tilt dan teleskopik. Di sebelah kirinya ini ciri khas mobil Eropa, sennya tuh sebelah kiri, atas bawah. Dan buat wipernya di sebelah kanan. Nah, di samping ini terdapat pegangan tangan dan ada buat setelan elektrik mirror, bro. Jadi spionnya ini sudah sistem elektrik, cuman kayaknya belum bisa auto retract. Dan di sebelah kanannya ada tombol kecil buat buka pintu.
Dia belum ada speaker di pintunya, cuman ada tweeter di sebelah sini. Nah, kemudian ada setelan lampu di sebelah kanan sini. Sudah dilengkapi lampu kecil dan lampu besar. Kemudian di sebelah kanan ini ada AC yang sudah ada buat switch off dan switch on ya, setelannya. Dan di sebelah tengah ini seperti mobil kakaknya, dia desainnya itu menghadap ke bagian pengemudi. Di sini terdapat AC juga, 2 buah. Dan di sini ada jam. Jamnya ini sepertinya belum digital ya. Ini ciri khas banget nih. Cuma kayaknya ini opsional juga. Aslinya kayaknya ada yang digital. Nah, originalnya itu bisa masukin kaset. Tapi ini sudah diganti oleh ownernya dengan menggunakan Pioneer. Terus di sini ada pengatur suhu temperatur. Nah, ini zaman dulu aja sudah bisa buat apa namanya nih ya? Kalau AC-nya itu mau dari atas, dari bawah, atau dari tengah aja. Sedangkan mobil XCGC aja belum ada teknologi ini. Dan di sini ada tombol buat nyalain AC atau nggak mau pakai AC, dan ini setelan tombol AC-nya. Ini masih sehat banget nih mobilnya. Di bagian tengah ini ada buat naruh barang, bisa naruh sisir juga. Di sini ada tempat kecil yang buat naruh koin. Nah, ini biasanya kalau zaman dulu sih buat ngerokok ya, asbar rokok. Di sini biasa buat, ini juga sama buat fungsinya sih dulu buat asbak rokok. Sekarang tapi udah menggunakan buat charger HP, colokannya ya, outputnya. Dan ini giginya semua manual. Cuman lucunya kalau mobil klasik ini, mau Mercy maupun BMW, tapi mobil sekarang juga ada ya, kayak mobil Wuling itu yang manual, dia sama nih. Kalau Wuling sih naikin ke atas, copot, naikin ke atas, kemudian geser ke kiri mentok bro, untuk bagian mundurnya. Sama, ini juga kita tekan kopling, untuk mundurnya paling mentok, baru naik ke depan. Kalau gigi satunya jangan terlalu mentok, dia agak kiri. Nah, ini gigi satu. Kalau mundurnya mentok, klek. Nah, sama kayak mobil Mercy Tiger. Nanti kita akan review habis mobil ini, kita akan review mobil Mercy Tiger. Oke, sebelum kita lanjut lagi, di sini juga ciri khasnya keren banget. Mobil tahun 80-an sudah ada power window di tengahnya. Ini tombolnya juga masih bagus banget ya. Power window. Dan di sini bisa lock window-nya juga, ada nih tombol lock window-nya. Dan di sini ada rem tangan. Tempat taruh koin di sini. Dan kursinya kayaknya ini sudah diganti dengan aftermarket dengan merek Recaro. Jadi ini bisa di style tapi manual bro, kayak kursi semi racing gitu. Mereknya Recaro. Dan ini busanya cukup tebal. Kemudian kita lihat di bagian ininya, wow, ininya ternyata soft touch bro. Soft touch loh dashboardnya. Sini dia ada colong-colong gini buat naruh barang. Kemudian di sini ada buat buka siphon barang, dan ada kainnya lucu juga bro, lucu ya, keren. Jadi dia kelihatannya elegan gitu, ada dalamnya nggak plastik, langsung ada kainnya. Oh ya, di sini ada manual booknya bro sekalian. Nah, ini yang agak langka ya, manual booknya, owner handbook. Tuh. Owner handbook, ini ada tulisannya. Loh, ini mungkin seri mobilnya bro, kita bisa lihat. Nah, ini tabnya nih, tab yang zaman dulu ya, jadi bisa masih masukin kaset. Mereknya Blaupang Casablanca SQR 49. Yes, ini legendaris banget. Nah, nih owner handbooknya, kita buka ya. Tuh ada tulisannya 316i, 318i, 320. Wow, banyak banget nih bro. Biasanya sih ada gambarnya ya, gambar mobilnya, tapi ini, nah, ini jarang sekali sih kalau masih ada mobil yang original dan masih ada handbooknya, ini mantep banget ya. Kemudian di sini ada STNK-nya bro, iseng-iseng kita lihat ya. Ini langsung sudah dibalik nama. Kemudian berapakah pajaknya? Pajaknya ini 888.000 doang bro, nggak nyampe 1 juta. Kecuali ini sampai balik nama ada 1,7. Cuma ini pajaknya 800-an ribu aja, nggak nyampe 1 juta bro. Mobilnya tahun 91. Oke. Kemudian biasa di sini nanya ada kaca. Wih, ada kacanya bro. Kayaknya sih, tapi ini sudah tambahan ya. Oh enggak nih ori bro. Nggak tahu ditambahan apa enggak, tapi sudah ada kacanya. Dan di sini ada lampu warna kuning. Dan ada
yang belum elektrik. Ya, untuk di bagian row kedua, untuk seri 3 ini ada kelemahannya. Kelemahannya ya mungkin kelihatannya agak sempit sedikit ya, karena dia nggak terlalu besar mobilnya. Terus untuk legroomnya ya buat kita orang Indonesia sih cukup aja ya, nggak terlalu bagaimana. Dan headroomnya juga masih oke. Cuman banyak kita ketemukan untuk mobil BMW E30 ini atau 318i tahun 90-an ini, banyak yang kena ininya warnanya kuning nih, bagian plafonnya. Dan ini nggak bisa hilang, nggak tahu ya, mungkin karena umur atau lemnya meleleh dari atas. Terus di sini ada lampu nih, kiri kanan ada lampu dan ada buat pegangan tangan juga. Kemudian di bagian belakang ya, dia nggak sistem ngayun lagi bro, tapi sudah tinggal ditekan tombol aja buat windownya. Kemudian di tengah sudah ada buat armrestnya. Wah, ini agak nyangkut ya, ada armrestnya tapi agak nyangkut. Dan ciri khas mobil klasik itu kursinya ini nggak bisa dibohongin bro, bagian pernya ini dan bagian busanya masih enak banget buat didudukin. Oke, sekian review saya di mobil BMW 318i ini atau biasa dikenal dengan E30 tahun 91. Bisa dilihat warnanya ini masih kinclong banget dan masih enak banget dilihat walaupun mobil ini umurnya sudah hampir 30 tahun. Karena apa? Karena sudah kita detailing dan kita lapis dengan paint protection nano ceramic coating. Bagi kalian yang mau tanya-tanya atau mau kepoin apa sih nano ceramic coating, bisa langsung kepoin aja ke Instagram kita yang ada dari tadi, ada di sebelah kanan. Bisa cek KJV_AutoCare atau di Didi_Cymex. Langsung aja DM, nanti kita kasih spesial diskon yang tahu iklan ini di video ini. Bagi kalian yang mau koreksi tadi saya review, boleh langsung komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa bantu saya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, tetangga, pacar, mantan. Nah, saya tadi iseng-iseng cek untuk harga second mobil ini di tahun 2020 ini di salah satu marketplace. Harganya mulai dari 41 jutaan, ada yang jual 55 juta, ada yang jual 68 juta, bahkan ada jual juga di harga 169 juta. Karena ini mobil klasik sesuai dengan keadaan, nggak ada harga tentu pasarnya. Jadi silakan kalau Anda yang mau mencarinya, tentukan barangnya yang sesuai keinginan Anda. Oke, sampai jumpa di next video. Salam kinclong.